Recording in progress. Sekali lagi mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa alihi at-tahirin. Siyama baqiyatullahi fil aradin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang mulia ini kita bisa bersama dalam satu rombongan, bersama-sama kita berziarah kepada Imam Ridho alaihissalam. Kita bersama-sama menghubungkan hati kita, jiwa kita dengan Imam Ridho alaihissalam. Menghubungkan hati dengan Imam Ridho alaihissalam pasti akan menghadirkan perasaan yang beragam. Perasaan itu tidak mungkin bisa kita katakan sama. Kenapa? Karena ma'rifat kita, perasaan kita, cinta kita benar, bahwa cinta kita semua antara saya, bapak-bapak, ibu-ibu mungkin berbeda. Derajat keterhubungan juga mungkin berbeda. Akan tetapi keterhubungan itu bisa kita rasakan. Keterhubungan itu bisa hadir dalam jiwa kita dengan warna yang berbeda. Karena imamah wilayah yang kita miliki tergantung dari sejauh mana kita menghadirkan imam dalam diri kita. Ada bagi sebagian orang yang telah mampu untuk menghadirkan imam dalam dirinya, maka hidup dan matinya sebagaimana mungkin doanya pada doa ziarah Asyura, permintaannya bagaimana dia bisa hidup sebagaimana Rasulullah SAW hidup, dan bagaimana Rasul dan Ahlul Baitnya meninggal, dalam artian hidup dan matinya itu diharapkan sesuai dengan bagaimana Rasulullah dan keluarganya hidup dan meninggal. Jadi itu mungkinlah puncak dari wilayah dari kecintaan. Oleh sebab itu, bagi siapapun yang memiliki kecintaan itu, berharap senantiasa rasa kecintaan itu akan senantiasa hadir dalam dirinya. Jadi tidak hanya sebatas dalam hanya waktu tertentu. Walaupun kita tidak bisa ingkari bahwa kita ini adalah manusia tanah, manusia yang rendah, manusia yang hina, di mana terkadang kecintaan itu hilang dari diri kita. Dalam beberapa waktu hilang dari diri kita, tapi dalam satu momen rasa itu akan kembali hidup, akan kembali hadir dalam diri kita. Dan momen-momen selagi kita masih ibarat bayi yang sedang tertatih-tatih untuk merangkak, untuk berjalan, maka salah satu momen di mana kita, manusia biasa ini, untuk menghidupkan kecintaan kita kepada Imam Ridho alaihissalam secara khusus ya, walaupun secara umum kecintaan kita kepada Rasul dan Ahlul Baitnya, itu memang harus dipupuk dalam kondisi-kondisi yang tertentu. Makanya ketika mereka wafat, kita berduka,
ketika mereka bahagia, seperti hari wiladah, hari pernikahan, misalnya hari-hari mereka mendapatkan derajat kemuliaan tertentu, misalnya itu dituntut untuk bagi para pecinta untuk menghadirkan cinta itu dalam dirinya. Dan alhamdulillah kita pada hari ini, pada hari Rabu, itu hari khusus berziarah kepada Imam Ridho alaihissalam pada pukul 4 waktu Indonesia Barat, mungkin pukul 5 mungkin waktu Malaysia atau waktu Sulawesi Selatan, Indonesia Tengah, dan pukul 6 kalau ada di Indonesia bagian timur. Nah, dengan waktu tertentu kita mencoba untuk menghidupkan cinta kita. Ketika cinta ini dituntut untuk abadi bersama mereka, karena kedewasaan dari hati kita ini, jiwa kita ini ke depannya tidak lain dan tidak bukan adalah abadi, senantiasa cinta ini hadir di dalam sanubari kita, di dalam jiwa kita, di dalam kalbu kita, di dalam diri kita. Makanya kebahagiaan bagi para penghuni surga itu adalah ketika bertemu dengan orang-orang yang dicintainya. Orang-orang yang dicintainya. Dan dengan orang-orang yang dicintailah maka derajat seseorang manusia itu ditingkatkan. Derajat seorang manusia itu ditinggikan. Jadi benar-benar cinta itu mendorong kita untuk menjadi manusia yang lebih baik, manusia yang lebih daripada kita saat ini. Jadi dengan memupuk cinta itu, maka memperkaya cinta, dan dengan memperkaya cinta, maka akan memperkaya diri kita, dan dan nantinya akan abadi dengan cinta-cinta yang kita pupuk dalam kehidupan kita. Dan saat hari ini kita pupuk dengan cinta secara khusus, yaitu untuk Imam Ridho alaihissalam. Dan nantinya kita akan mengaji petikan-petikan tentang kehidupan dari Imam Ridho alaihissalam dari kitab Uyun Akhbarur Ridho, yang kitab hadis-hadis tentang Imam Ridho alaihissalam yang dikumpulkan oleh Syekh Saduk, salah satu muhaddis yang paling berpengaruh bagi para pecinta Ahlul Bait dari segala macam sisi, akidah, fikih, sejarah, cukup mempengaruhi keberadaan para pecinta Ahlul Bait sallallahu alaihi. Beliau itu walaupun bukan sebagai wakil dari Imam Mahdi ajallahu taala farajah, tetapi telah memberikan pengaruh yang cukup besar bagi kita para pecinta Ahlul Bait. Dan bukti bukti jeripayah keikhlasan beliau adalah sampainya buku-buku ini kepada kita, karena tidak banyak buku-buku tulisan karya seseorang itu bisa sampai kepada kita semua secara khalayak, secara umum, bahkan menjadi sebuah referensi kitab referensi ilmiah. Tetapi jeripayah Syekh Saduk ini, dan salah satunya kitab Uyun Akhbar Ridho, bisa sampai kepada kita, itu tidak lain dan tidak bukan karena buah dari keikhlasan beliau dan kerja keras beliau untuk menyampaikan risalah-risalah penting Ahlul Bait yang sampai kepada zamannya hingga zaman kita, bahkan zaman-zaman setelah kita, insya Allah. Dan kita akan membahas, dan kita telah membahas mungkin lebih kurang 1 tahun telah kita laksanakan. Kita telah sampai kepada bab 6, dan semoga ini memberikan keberkahan buat kita semua.
selawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Semoga dengan senantiasa berselawat kepada beliau kita mendapatkan syafaat, tunjuk, hidayah senantiasa dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Sembari mukadimah saya sedikit panjang, sembari untuk menunggu teman-teman para peziarah lain untuk sama-sama kita berziarah kepada Imam Ridho, kepada Imam Ridho alaihissalam. Dan mungkin sebelum kita mulai ziarah, mungkin 5 menit, saya sudah bacakan dari doa izin masuk pada selawat. Sekarang sudah sampai kepada selawat, kalau tidak salah selawat Sayyidat Zahra sudah selesai. Sekarang kita juga sudah masuk kepada selawat kepada Imam Hasan dan Imam Husain sebagai sibtan Nabi. Allahumma salli alal Hasani, Allahumma salli alal Hasani wal Husain sibtan Nabi, Nabiyik. Kita berselawat kepada Imam Hasan dan Imam Husain. Siapa Imam Hasan dan Imam Husain ini? Adalah cucu Nabiyik, cucu Nabi engkau, wahai Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam artian Imam Hasan dan Imam Husain ini tidak ingin diperkenalkan sebagai cucunya, maafnya adalah cucu seorang manusia yang bernama Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kata Muhammad itu adalah kata yang mulia. Setiap mendengarnya kita harus berselawat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin memperkenalkan sebagai cucu dari nabinya. Maka ketika dikatakan Imam Hasan dan Imam Husain sebagai cucu Nabi, berarti ini tidak hanya sebatas menerangkan bahwa beliau adalah keturunan darah, walaupun Imam Hasan dan Imam Husain adalah keturunan darah dari Rasulullah SAW. Tapi di sini yang ingin diperkenalkan dalam selawat ini bahwa Imam Hasan dan Imam Husain adalah cucu ideologis dari seorang nabi. Apa artinya? Wasi dari beliau sang nabi. Hujjah-hujjah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi. Salah satu hujjah-hujjah tersebut adalah tidak lain dan tidak bukan adalah mukjizat-mukjizat. Akan tetapi alhamdulillah Rasul kita sebagai hujjah ilahi tidak hanya sebatas mukjizat-mukjizat. Dalam artian mukjizat-mukjizat sesuatu yang di luar daripada kebiasaan. Walaupun itu adalah salah satu dari mukjizat itu sendiri. Akan tetapi hujjah-hujjah ilahi dengan segala macam warnanya. Dengan segala macam warna. Jadi hujjah untuk melihat bahwa mungkin misalnya para nabi itu adalah luar biasa, agung memang dari Tuhan bagi orang-orang yang menganggap sesuatu yang berarti misalnya baginya tidak lain dan tidak bukan adalah misalnya kekuatan. Sebagaimana Nabi Khidir, Nabi Musa alaihissalam ketika mereka menganggap orang yang kuat adalah memiliki sihir-sihir yang kuat, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan mukjizat Nabi Isa alaihissalam adalah bagaimana merubah tongkatnya menjadi ular dan memakan sihir-sihir mereka. Seperti itu. Padahal itu bukan sihir. Itu adalah nyata bagaimana tongkat Isa berubah menjadi ular. Untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa utusan Tuhan itu kuat dari ilmu-ilmu seperti itu. Bagaimana mukjizat yang bersifat kesehatan, bahwa orang sesuatu yang sehat itu bisa menyembuhkan penyakit, bahkan bisa menghidupkan orang mati, sebagaimana pada masa Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam menghidupkan orang yang telah mati, menyembuhkan orang-orang yang sakit, bahkan menghidupkan
tanah liat yang berbentuk berbentuk burung menjadi burung. Nah, pada Nabi kita semuanya, seluruhnya. Di situ ada cinta, ada kasih sayang, ada akal, ada mantik. Jadi hujah Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi kita adalah semuanya. Keindahan seluruhnya. Jadi seluruhnya bisa dipertunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam wujud Nabi kita. Untuk bahkan untuk mengajarkan kita apa itu kasih sayang, apa itu perjuangan, apa itu hak, terkadang harus menggunakan metode pengorbanan. Dan itu telah ditunjukkan oleh Imam Husain alaihissalam sebagai apa? Sebagai sibtan Nabi alaihissalam. Begitu pula dengan Imam Hasan alaihissalam. Terkadang pengorbanan sebagaimana ketika dia berdamai dengan Muawiyah, dia terima itu demi apa? Demi hak, bagaimana hak terus berjalan. Jadi metode-metode yang mereka mainkan, yang mereka perankan adalah metode-metode yang bukan metode-metode yang biasa, tapi metode-metode yang luar biasa, yang keindahannya itu tidak akan pernah kita saksikan kalau dia adalah manusia biasa. Dia adalah cucu dari hujjah ilahi, yaitu para nabi, dan mereka menunjukkan bahwa mereka adalah cucu-cucu para nabi tersebut. Kita akan lanjutkan tentang Imam Hasan dan Imam Husain. Kita tidak akan memperpanjang mukadimah lagi, sudah 15 menit, dan kita akan kita akan mulai ziarah kita dengan memanjatkan, memohon doa izin masuk supaya apa? Supaya kita terhubung dengan Imam Ridho alaihissalam, walaupun tempat membatasi kita dari Indonesia, kita dari Malaysia, kita ingin berhubung dengan Imam Ridho yang ada di Khurasan, di Mashhad. Nah, untuk keterhubungan itu kita tidak mungkin terhubung secara fisik karena imam pun telah dimakamkan. Akan tapi hubungan yang membuat semuanya terhubung, para peziarah terhubung, walaupun para peziarah yang ada di Mashhad tidak lain dan tidak bukan adalah keterhubungan hati, keterhubungan jiwa, dan keterhubungan spiritual, keterhubungan cinta. Baik, kita sama-sama, ini doanya, doa izin masuk dalam artian doa supaya kita terhubung dengan mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni waqaftu ala babin min abwabi buyuti nabi salawatuka alaihi wa alihi. Waqad mana'tan nasa yadkhulu illa bi'izni faqulta ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa yu'zana lakum. Allahumma inni a'taqidu hurmata sahibi hadzal mashhadis syarif fi ghaibatihi kama a'taqiduha fi hadrati. Wa'alamu anna rasulaka wa khulafa'aka alaihimus salamu ahya. Jadi kita dituntut untuk memiliki keyakinan wa'alamu anna rasulaka, bahwasanya Rasul yang telah wafat, wa khulafa'aka, dan khalifah-khalifah engkau. Itu Rasul, itu siapa? Para wasi-wasinya dari Amirul Mukminin sampai Imam Hasan Asy'ari alaihissalam, ahya, mereka hidup. Innaka yurzaqun yarawna maqami. Mereka melihat kita, Bapak Ibu sekalian. Mereka melihat kita walaupun kita memanggilnya dari ribuan kilometer dari pusara mereka.
Mereka melihat kerinduan kita, mereka melihat kecintaan kita. Mereka melihat Bapak Ibu sekalian menyempatkan waktu Bapak Ibu sekalian untuk berziarah kepada mereka. Ya rauna maqami wa yasma'una kalami wa yarudduna salami wa annaka jabta an sam'i kalamahu wa fatahta baba fahmi bilazizi munajatihi wa inni asta'zinuka ya rabbi awwala wa asta'zinu rasulaka sallallahu alaihi wa alihi thaniya wa asta'zinu khalifatakal imam al-mafruḍ alayya ta'atu Ali ibn Musa ar-Ridha alaihi salam wal malaikatal muwakkilina bihadhil buq'atil mubarakati thalitha adkhulu ya Rasulullah adkhulu ya hujjatullah adkhulu ya malaikatallahil mukarrabin al-muqimin fi hadzal mashhad fa'zal ya maulai fi dukhuli afdali ma adhinta li ahadin min awliyaik fa illam akun ahlal lidzalik fa anta ahlu lidzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi doa izin masuk kita Bapak Ibu sekalian, para peziarah sekalian. Semoga hati kita telah terhubung dengan Imam, sehingga dimanapun kita berada, tempat kita berada saat ini, rumah kita, rumah-rumah kita, tidak lain dan tidak bukan sebagai apa? Sebagai pelataran dari haram Imam Ridha alaihi salam. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa annahu sayyidul awwalin wal akhirin. Wa annahu sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulih wa nabiyyika wa sayyidi khalqika ajma'in. Salata la yaqwa ala ihsa'iha ghairuh. Allahumma salli ala amiril mu'minin Ali ibn Abi Thalib عبدك وأخي رسولك الذي انتجبته بعلمي وجعلته هاديا لما شئت من خلقك والدليل على من بعثته برسالتي وديان الدين بعدلي وفصل قضائك بين خلقك والمهيمن على ذلك كله والسلام عليه ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على فاطمة بنت نبي وزوجتي ولي وأم سبطين الحسن والحسين شهد شباب أهل الجنة الطهرة الطاهرة المطهرة التكية النقية الردية الزكية سيدة نساء أهل الجنة سيدة نساء أهل الجنة أجمعين صلاة لا يقوى على إحصائها غيره. اللهم صل على الحسن والحسين سبطا نبيك وسيد شباب أهل الجنة
القائمين في خلقك والدليلين على من بعثت برسالتك وديان الدين بعدلك وفصل قضائك بين خلقك. اللهم صل على علي بن الحسين عبدك القائم في خلقك والدليل على من بعثت برسالتك وديان الدين بعدلك وفصل قضائك بين خلقك سيد العابدين. اللهم صل على محمد بن علي عبدك وخليفتك في أرضك باكر علم النبيين. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق عبدك وولي دينك وحجتك على خلقك أجمعين الصادق الوعد. اللهم صل على موسى بن جعفر عبدك الصالح ولسانك في خلقك الناطق بحكمك والحجة على بريتك. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى عبدك وولي دينك القائم بعدلك والداعي إلى دينك ودين آبائه الصادقين صلاة لا يقوى على إحصائها غيره. اللهم صل على محمد بن علي عبدك ووليك القائم بأمرك والداعي إلى سبيلك. اللهم صل على علي بن محمد عبدك وولي دينك. اللهم صل على الحسن بن علي العامل بأمرك القائم بخلقك وحجتك المعدي النبيك وشاهدك على خلقك المخصوص بكرامتك الداعي إلى طاعتك وطاعة رسولك صلواتك عليهم أجمعين. اللهم صل على حجتك ووليك القائم في خلقك صلاة تامة نامية باكية تعجل بها فرجا وتنصره بها وتجعلنا معه في الدنيا والآخرة. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. السلام عليك يا وارث نوح النبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث إسماعيل ذبيح الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد رسول الله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين علي ولي الله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين علي ولي الله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين علي ولي الله. Beberapa hari ke depan kita akan bertemu dengan hari wiladah, hari kebahagiaan, hari di mana Allah Subhanahu wa taala terlahirlah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib di dalam Ka'bah, menjadi sebuah kebanggaan, kemuliaan bagi para pecintanya. Dan saya ucapkan selamat hari wiladah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib kepada antum semua.
Assalamu alayka ya warisa amiril mu'minin Ali waliyillah wa wasi rasuli rabbil alamin. Assalamu alayka ya warisa Fatimah az-Zahra. Assalamu alayka ya warisal Hasani wal Husain sayyid syababi ahlil jannah. Assalamu alayka ya warisa Ali ibn al-Husain zainil abidin. Assalamu alayka ya warisa Muhammad ibn Ali bakir ilmil awwalin wal akhirin. Assalamu alayka ya warisa Ja'far ibn Muhammad as-Sadiq al-Bar. Assalamu alayka ya warisa Musa ibn Ja'far. Assalamu alayka ayyuhas siddiq syahid. Assalamu alayka ayyuhal wasiyul bartaqi. Asyhadu annaka qad aqamtas salata wa ataitas zakata wa amarta bil ma'rufi wa nahaita 'anil munkar wa abadallah hatta ta'akal yaqin. Assalamu alayka ya Abul Hasan wa rahmatullahi wa barakatuh. Sama-sama kita berdoa. Allahumma ilaika samadtu min aradi wa qata'tul bilad. Raja'a rahmatik. Fala tuqayyibni wa la turaddani bi ghairi qada'i hajati. Ya Allah, setiap hari Rabu kami berkumpul. Kami bersama. Kami tidak meninggalkan rumah kami tidak meninggalkan kampung halaman. Kami tidak meninggalkan negeri kami, tapi kami bersama. Engkau menyaksikannya ya Allah. Karena kami mengharapkan rahmat darimu, dari Engkau ya Allah. Ziarah kami ini tidak lain dan tidak bukan adalah upaya kami untuk menggapai rahmat-Mu, untuk menggapai kasih-Mu, untuk menggapai ampunan-Mu, untuk menggapai apa yang kami butuhkan, untuk menggapai apa yang iradah yang telah Engkau berikan kepada kami. Fala tuqayyibni, maka janganlah Engkau jadikan kami orang-orang yang berputus asa. Ya Allah, wala turaddani bi ghairi qada'i hajati. Ya Allah, kabulkanlah seluruh hajat-hajat kami ya Allah. Warham taqallubi ala qabri bani akhi rasulika salawatuka alaihi wa alihi. Bi abi anta wa ummi ya maulai. Ataituka zairan wafidan ahidan mimma janaitu ala nafsi. وَأَعْتَطَفْتُ عَلَى ظَهْرِي فَكُلِّ شَافِعًا إِلَى اللَّهِ يَوْمَ فَكْرِ وَفَاقَتِي فَلَكَ عِنْدَ اللَّهِ مَقَامٌ مَحْمُودٌ وَأَنْتَ إِنَّهُ وَجِيهٌ. اللهم إني أتقرب إليك بحبهم وبولاياتهم تولى آخرهم بما توليت به أولهم وأبرؤوا من كل ولية دونهم. اللهم لعن الذين بدلوا نعمتك واتهموا نبيك وجهدوا بآياتك وسخروا بإمامك وحملوا الناس على أكتاف آل محمد. اللهم إني أتقرب إليك باللعنة عليهم والبراءة منهم في الدنيا والآخرة يا رحمن. صلى الله عليك يا أبا الحسن. صلى الله عليك يا أبا الحسن. صلى الله على روحك وبدانك صبرت وأنت الصادق المصدق. قتل الله من قتلك بالأيدي والألسن. اللهم صل على محمد وآل محمد وأنجل فرجهم. Sebelum kita tutup ziarah kita Bapak Ibu sekalian, kita mintakan, kita doakan hajat-hajat kita, buat keluarga kita, buat kedua orang tua kita, telah hidup ataupun telah tiada, buat seluruh para pecinta Ahlul Bait dimanapun mereka berada, buat
para pejuang, buat orang-orang yang sedang terzalimi seperti Palestina, buat sahibul amr wa zaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera memberikan izin untuk kezuhurannya, untuk hadir bersama kita di tengah-tengah kita, untuk menegakkan keadilan. Dan kita sama-sama bacakan doa Allahumma qul li walika Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qul li wali al-hujjati ibnil Hasan. Salawatuka alaihi wa ala abai في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك ya arhamar rahimin. Dan kita tutup dengan selawat khas. Allahumma salli ala Ali ibn Musa al murtada al-imam at-taqin naki wa hujjatika ala man fawqa al-ard wa man tahta al-thara الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة أفضل ما صليت على أحد من أوليائي اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Itu tadi ziarah kita para peziarah sekalian, dan kita akan lanjutkan pada kajian kitab Uyun Akhbar Ridha. Kita telah kita telah berbicara dengan Imam Ridha alaihissalam dengan hati, dan sekarang kita dengan ilmu, dengan berdasarkan kitab Uyun Akhbar Ridha. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, kita sudah sampai kepada hadis ke-8 sudah kita selesaikan. Sekarang kita masuk ke hadis ke-9. 8 sudah kita baca kemarin. Sekarang kita masuk ke hadis yang ke-9. Kita masih berkenaan tentang hadis 12 imam. Dan 12 imam itu di situ adalah adanya Imam Ridha alaihissalam. Hadasana, ini hadis hadasana, Syekh Saduq mengambil hadis ini dari hadasana Abu Ali Ahmad bin Hasan al-Qattan. Jadi hadis ini diambil dari Abu Ali Ahmad bin Hasan al-Qattan. Qala hadasana Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim bin Abir Rijalil Baghdadi. Dan hadis ini, kata Abu Ali Ahmad bin Hasan al-Qattan, diambil dari Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim bin Abi Ar-Rijalul Baghdadi, seorang ahli hadis di Baghdad. Haddatsana Muhammad bin Ubdusil Harani. Dan hadis ini diriwayatkan dari Muhammad bin Ubdus Al-Harani, berkata bahwa hadis ini diriwayatkan dari Haddatsana Abdul Ghaffar
Abdul Ghaffari binul Hakam, dari Abdul Ghaffar bin Hakam, qala, dan beliau juga mendapatkan hadis ini berkata, ini hadis dari Haddasana Mansur bin Abil Aswad, dari Mansur bin Abil Aswad, dan dari Anil Mutarrif, dari Al-Mutarrif, an Sya'bi, dari Sya'bi, an Ammih, dari pamannya, dari paman Sya'bi yang bernama Qais bin Abdullah, dari Qais bin Abdullah. Qala kunna julusan fi halqatin fiha Abdullah bin Mas'ud. Beliau berkata, suatu hari kami duduk, jadi Qais bin Abdullah ini hadir dalam sebuah majlis Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud adalah salah seorang sahabat Nabi. Beliau adalah seorang sahabat Nabi yang cukup terkenal. Bahkan beliau dalam pandangan Ahlussunnah termasuk salah satu dari 10 orang yang pasti masuk surga. Dan beliau memiliki salah satu mushaf sendiri dalam artian ahli Quran. Jadi pada masa itu untuk dalam persoalan Al-Quran merujuk kepada Abdullah bin Mas'ud. Untuk dalam persoalan Islam secara umum, orang-orang merujuk kepada Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini adalah termasuk orang-orang yang pertama masuk Islam. Sangat luar biasa Abdullah bin Mas'ud ini. Nah, bagaimana, apakah Abdullah bin Mas'ud juga adalah salah satu orang-orang yang senantiasa berwilayah kepada dari sisi moral, etik, sangat luar biasa. Abdullah bin Mas'ud ini sangat dipercaya untuk mengelola Baitul Mal di Baghdad, di Irak. Saat itu di Kufah. Saya lupa dia sempat menjadi wali amr pada gubernur siapa, entah itu pada masa Umar bin Khattab kalau tidak salah. Karena pada masa Utsman dia ditarik. Dan hadis ini kemungkinan juga diriwayatkan di Irak, yaitu di Kufah. Di Kufah, di Irak. Kenapa saya katakan di Kufah, di Irak? Nanti ada hadis lain, sepertinya hadisnya sama, matannya sama, tetapi perawinya berbeda. Nanti akan hadis ke-11 kalau tidak salah itu nanti diterangkan bahwa kondisi mereka di Irak. Jadi perawi bahkan mengutip bahwa hadis ini diriwayatkan dari Irak. Nah, Irak itu pusatnya pada masa itu di Kufah, yaitu Najaf hari ini. Karena kota Kufah itu adalah sebuah tempat yang bernama kota Kufah, dan Najaf itu di dekat kota Kufah. Dan sekarang pertumbuhan kota itu berada di Najaf. Itu berkahnya dari Amirul Mukminin, makam dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Kata Qais bin Abdullah, kami duduk tentang Ibnu Mas'ud tadi, Abdullah bin Mas'ud tadi, sangat luar biasa. Abdullah bin Mas'ud ini peranan dalam Islam tidak pendek, tidak sedikit, bahkan besar. Bahkan ada banyak hadis-hadis yang berkenaan tentang Ahlul Bait sallallahu alaihi dari Abdullah bin Mas'ud, termasuk hadis yang akan kita bacakan ini. Nah, oleh sebab itu mungkin layak ditanya, apakah Abdullah bin Mas'ud ini adalah salah satu orang-orang yang kecintaannya kepada Ahlul Bait cukup besar, sebagaimana misalnya Salman Al-Farsi, Miqdad, Ammar, Abu Zar misalnya. Apakah dia sama? Syekh Saduk mengatakan iya, mengutip sebuah hadis bahwa Ibnu Mas'ud juga adalah orang-orang yang agung, yang dalam artian yang memiliki jasa besar terhadap Ahlul Bait. Tetapi sebagian mengatakan tidak.
Tidak. Jadi dalam artian ada perdebatan lah. Tapi Syekh Saduq sendiri penulis buku ini mengatakan iya dalam dalam pendapatnya yang lain, dalam buku yang lain mengatakan iya bahwa Ibnu Mas'ud ini adalah orang-orang yang apa namanya yang sangat mulia. Dalam artian kemuliaan itu juga berderajat, bergradasi, tidak sama. Bahkan di antara ashab Amirul Mukminin seperti Salman, seperti Abu Dzar, seperti Ammar dan lain-lain, walaupun mereka dekat secara politik, misalnya warnanya dekat dengan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, tetapi tetap derajat mereka berbeda-beda. Dan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib pastinya melihat itu semua, melihat peranan semuanya. Bahkan kita akan banyak melihat hadis-hadis tentang Imam Mahdi, misalnya itu dari Abdullah bin Mas'ud. Walaupun nanti perawi-perawinya nanti dari Syiah, mereka sebagian yang tidak suka dengan soal persoalan Ahlul Bait, mereka gugurkan dari situ. Jadi karena hadis itu nanti perawi-perawinya adalah orang-orang Syiah kata mereka. Jadi wajar. Tetapi benar bahwa Abdullah bin Mas'ud dengan banyaknya riwayat peranan beliau adalah orang-orang yang bisa dapat dipercaya, bisa apa semua. Mungkin bisa jadi beliau adalah kaki tangan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib untuk menyebarkan Islam ini, untuk memberikan tafsiran-tafsiran yang bisa diterima oleh semua misalnya. Jadi dalam artian kita tahu bahwa Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib sebagai imam kita diam dan menerima kondisi walaupun haknya diambil tidak lain dan tidak bukan untuk apa? Untuk menyelamatkan Islam ini. Bahkan beberapa kali misalnya khalifah-khalifah pun walaupun kita meyakini bahwa tolak belakang dengan kita, tetapi Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib menolong mereka. Bahkan sampai ada istilah laula Ali fahalakal fulan. Jadi kalau tidak ada Ali maka binasalah fulan misalnya. Kita tidak ingin mendiskreditkan sesuatu, tapi Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib adalah orang yang paling bertanggung jawab untuk menjaga agama ini dengan segala macam, seperti itu, dengan segala macam cara supaya Islam ini terus berlanjut bahkan sampai kepada kita. Dan mungkin saja Ibnu Mas'ud ini adalah tetap salah satu orang-orang Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib yang tidak menunjukkan secara politis, kalau dia adalah pendukung Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, berbeda dengan misalnya Abu Dzar yang sangat terang-terangan, atau berbeda dengan yang lain-lain, bahkan mereka menolak. Bahkan misalnya Bilal saja dia pindah dari Madinah, dia pindah ke Syam pada saat itu hanya mencoba untuk istilahnya menyelesaikan kondisi kegalauannya karena tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan, misalnya seperti itu. Dan tidak mungkin juga untuk melakukan pemberontakan atau apa, karena itu tidak sesuai dengan visi kita, di mana kita harus menjaga Islam ini, karena Islam ini memiliki banyak musuh, banyak tantangan yang bersedia menghancurkan Islam dari luar. Begitu. Jangan sampai kita menjadi agen perpecahan di antara kita sehingga melemahkan Islam itu sendiri. Itu tentang Abdullah bin Mas'ud. Jadi walaupun ada banyak pendapat tentang kita, tetapi Syekh Saduq, salah satu penulis kitab Akhbarullah, menganggap derajat Abdullah bin Mas'ud ini adalah seorang yang besar. Faja'a Arabi, datanglah seorang Arab. Datanglah orang Arab itu adalah orang-orang Badui, seorang pemuda. Faqala ayyukum Abdullah bin Mas'ud. Dia bertanya, apakah engkau adalah Abdullah bin Mas'ud? Faqala Abdullah, dan berkata Abdullah, itu Abdullah bin Mas'ud, ana Abdullah bin Mas'ud. Iya benar, saya adalah Abdullah bin Mas'ud. Qala hal haddatsakum nabiyukum kam kuna ba'dahu minal khulafa. Apakah katanya ini dalam riwayat dari Qais bin Abdullah ini mengatakan haddatsakum. Nanti dalam hadis berikutnya mengatakan ahida, perjanjian, ada janji.
Apakah nabimu itu membicarakan kepada kalian, kepada engkau wahai Abdullah bin Mas'ud, karena Abdullah bin Mas'ud adalah orang-orang yang termasuk tokoh di tengah umat Islam, bahkan penghafal Al-Quran. Kam yakunu ba'dah minal khulafa. Dia bertanya, berapa ada khulafa sebenarnya? Kalau khulafa itu adalah setelahnya. Khulafa itu adalah secara bahasa adalah pengganti. Jadi ketika Rasul tiada, maka ada orang yang menggantikannya. Itu makanya khulafaun Nabi, pengganti atau penerus Nabi. Qala na'am isna asyar iddatu nuqaba'i bani Israel. Mereka berjumlah 12. Yang pasti saya yakin bahwa Ibnu Mas'ud juga bisa menguraikan lebih banyak, tetapi dia menggunakan kata tetap isna asyar iddatu nuqaba, sejumlah nukaba Bani Israel. Bani Israel, nukaba Bani Israel ini adalah dalam Al-Quran, nukaba Bani Israel ini adalah mereka adalah orang-orang yang memiliki misak yang kuat. Itulah perjanji yang kuat. Jadi mereka adalah pimpinan-pimpinan suku dalam Bani Israel, karena Bani Israel memiliki 12 suku, dan setiap suku ini dipimpin oleh seorang nukaba, seorang ketua. Nah, ketua-ketua pemimpin ini adalah orang-orang yang luar biasa. Janji setia, mereka memiliki janji setia, misak. Dalam ayat berapa itu dikatakan mereka memiliki misak yang sangat kuat, janji. Dan kita pun sebagai pecinta Ahlul Bait sallallahu alaihi, kita juga dituntut untuk sebagaimana para nukaba Bani Israel ini, kita harus memiliki misak, janji-janji yang kuat, dan itu harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Ini cukup berat Bapak Ibu sekalian. Jadi kita para pecinta Ahlul Bait ini, ketika kita menemukan, memahami bahwa siapa mereka, maka kita harus ada perjanjian dengan mereka, dan insya Allah dan mereka pun akan memberikan apa yang kita janjikan. Jadi makanya ketika kita bertawasul, salah satu adab Bapak Ibu sekalian, ketika kita bertawasul, maka cobalah berikan perjanjian dan sampaikan apa hajat kita. Jadi misak itu kena hajat kita kepada apa yang kita butuhkan, dan bukan hanya sebatas apa yang kita butuhkan, tetapi apa yang bisa kita lakukan ketika hajat itu kita dapatkan dengan para maksumin alaihissalam. Ketika kita meminta anak, mintalah anak yang ketika kita belum memiliki anak, mintalah anak di mana anak itu nantinya akan menjadi pengabdi kepada ajaran-ajaran Islam yang sesungguhnya. Ketika kita meminta harta, misalnya minta kekayaan, janjikanlah bahwa harta kekayaan yang kita mintakan dari Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk modal kita mengabdi pada Ahlul Bait salamullah alaihi. Itu misal contoh-contoh. Jadi apapun hajat yang kita mintakan, jangan lupa ada misak, ada perjanjian di situ. Jadi nukaba Bani Israil itu adalah orang-orang yang benar-benar siap berjuang kepada para nabi Bani Israel. Jadi ketika pada masa Nabi Musa, ya mereka benar-benar mengabdi, benar-benar taat kepada Nabi Musa alaihissalam, walaupun umat Bani Israel selalu istilahnya menyimpang dari apa yang dikehendaki oleh para nabi dan para nukaba mereka. Ada waktu sedikit, hadis yang ke-10 juga hampir sama. Jadi hadis ini diriwayatkan dari Qais bin Abdullah, kami sedang berada dalam majelis halaqah Abdullah bin Mas'ud, yang pada saat itu datanglah seorang Arab, yaitu orang yang orang Badui atau bukan Quraisy tapi orang Arab, sampai berkata, apakah engkau adalah Abdullah bin Mas'ud? Maka Abdullah menjawab, saya adalah Abdullah bin Mas'ud. Ia berkata, apakah Nabimu telah memberikan kepadamu tentang jumlah para khulafa? Beliau menjawab, iya, jumlahnya 12, sejumlah nukaba dari Bani Israel. Satu hadis lagi, karena hadisnya isinya hampir sama, tapi hanya ada satu poin yang insya Allah saya sampaikan. Secara cepat saja saya bacakan. Hadasana, hadis ini diriwayatkan, kita cari berkas saja, Abu Ali Ahmad bin Abil Hasan bin Ali, dari bin Ali bin Abdawaih Al-Qattan. Qala hadasana Abu Yazid Muhammad bin Yahya bin Khalid bin Yazid Marwazi.
birrai, itu diraih pada tahun pada fisahri rai, firrai fisahri pada bulan Rabiul Awal sanah isnaini wasala simiah pada tahun 232 isnatain, pada tahun 230 200 isnatain 132 isnatain ya, pada tahun 132. Qala hadatsana Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzali fi sanah, dan Ishaq bin Ibrahim Hanzali fi dalam tahun sanah samanin wasalasina mi'atain pada tahun 238. Pada tahun 38. Wa huwal ma'ruf bi Ishaq bin Rahawai qala hadatsana Yahya bin Yahya qala hadatsana Haisam an Mujallid, dari Haisam an Mujallid an Sya'bi an dari Masruq qala banaina nahnu inda Abdullah. Jadi Masruq ini sepertinya dia ini dari Masruq, beda dengan yang lain tadi dari ada Qais bin Abdullah. Ini dari Masruq berkata, bainana nahnu inda Abdullah bin Mas'ud. Kami berada pada majelis bersama Mas'ud na'ridu musahifina. Dia menunjukkan mushaf kami. Jadi pada saat itu kan orang yang memiliki catatan tentang Quran masing-masing, dan dia tunjukkan inilah Quran kami. Mereka mungkin ingin melakukan koreksi terhadap Quran mereka, catatan-catatan tentang mereka tentang Al-Quran. Jadi datanglah mereka kepada Abdullah bin Mas'ud dan menunjukkan. Sepertinya majelis yang pada hadis sebelum juga adalah majelis ini, yaitu majelis Al-Quran. Dan orang ramai berkumpul di situ menggunakan majelis itu untuk, ya kalau tidak memiliki Quran mungkin seperti Masruq tadi, seperti Masruq yang ini, ya mereka hadir untuk mendengarkan pendapat-pendapat dari Abdullah bin Mas'ud. Idza qala lahu fatan syab, dan hadir pada saat itu seorang anak muda, fatan syab, dua anak muda. Hadir pada saat itu seorang anak muda dan bertanya, hal ahida ilaikum nabiyukum kam yakunu min ba'di khalifah. Nah, anak muda itu hampir sama seperti bertanya, cuma di sini menggunakan ahida, di sana menggunakan hadasa. Ahida yaitu perjanjian. Apakah, bayangkan, berarti kalau melihat di sini bahwa nabi itu, khulafa ini adalah bagian dari perjanjian yang harus ditaati. Jadi bukan hanya sebatas menyampaikan bahwa ada 12 khalifah setelahku, tapi menyampaikan bahwa ada perjanjian, ahida, ikatan. Jadi yang harus kita ikat janji kepada khalifah tersebut. Yakunu min ba'di khalifah. Jadi khalifah setelahnya, dan itu dengan ahad, dengan perjanjian. Innakal hadisun sin. Anda masih muda sekali, kira-kira kata Abdullah bin Mas'ud. Wa inna haza syai'un ma sa'alani anhu ahada qablak. Sangat disayangkan, kata Abdullah bin Mas'ud, bahwa tidak pernah ada orang yang bertanya seperti ini. Nah, ini tidak ada potongan ini. Potongan in haza syai'un ma sa'alani anhu ahadan qablak. Hadis sebelumnya tidak ada pernyataan ini. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Islam pada saat itu sangat disayangkan bahwa persoalan-persoalan imamah, persoalan khalifah, ini adalah persoalan-persoalan yang mereka tidak anggap dalam kehidupan mereka. Sehingga ketika mereka berbicara tentang Islam, mereka tidak lagi bertanya pada siapa khalifah setelah Nabi. Ada mungkin beberapa hal, selain dari misalnya kasus yang setelah kita tahu bahwa konsep khilafah telah diselewengkan, sehingga konsep khilafah ini tidaklah menjadi sebuah hal yang kuat bagi umat Islam. Dan yang kedua, Islam kita adalah Islam yang dibawa Nabi kita di luar dari peradaban-peradaban agama. Walaupun pada dasarnya sebagaimana hadis sebelumnya yang telah kita baca, bahwa sebagian juga memahami bahwa setelah Nabi akan ada khalifah seperti itu. Dan yang kedua, kalau ini hadis sama dengan yang sebelumnya, itu mengatakan Arab, berarti orang Arab pun
orang jahiliyah, orang-orang Badui pun memahami bahwa kalau setelah Nabi itu akan ada khalifah-khalifah, terlepas dari konsep-konsep agama-agama samawi lain. Karena para nabi-nabi yang mayoritas ada pada masa Bani Israel, misalnya, itu mereka menggunakan wasi-wasi, mereka menggunakan khalifah-khalifah. Ada orang-orang yang bakal mereka ikuti untuk melaksanakan ajaran nabi-nabi tersebut. Bagaimana Nabi Isa alaihissalam memiliki 12 hawariyun. Bagaimana misalnya para nabi-nabi Bani Israel memiliki mukaba 12 mukaba misalnya. Ada khulafa-khulafa seperti itu. Bagaimana kita tahu bahwa Harun sendiri memiliki posisi sebagai wazirnya Nabi Musa, khalifahnya Nabi Musa. Jadi seandainya tidak ada Nabi Musa, silakan merujuk kepada Harun misalnya. Nah, pada masa itu sangat luar biasa bahwa kata Abdullah bin Mas'ud, hal ini tidak pernah dipertanyakan oleh orang-orang Islam tentang siapa posisi khalifah, siapa posisi khalifah setelah Rasulullah. Tetapi na'am, kata Abdullah bin Mas'ud, ahida ilaina. Jadi diangkat janji kepada kami. Nabina ahida ilaina. Nabi kami menjanjikan kepada kami ayyakuna ba'dahu, bahwa setelahnya isna asyar khalifah, ada 12 khalifah biadadi nukaba Bani Israel, sejumlah nukaba Bani Israel, sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi. Jadi sangat disayangkan, bahkan sampai hari ini pun kita kan masih tidak pernah mempertanyakan. Kita hanya mempertanyakan sakal, apa itu pusaka daripada Nabi. Kita tidak pernah mempertanyakan siapa itu khalifah daripada Nabi alaihissalam yang dijanjikan oleh Nabi. Karena kita tahu bahwa ketika kita berbicara khilafah di tengah umat Islam adalah khilafah yang diangkat di Sakifah, bukan khilafah yang dikehendaki oleh Rasulullah SAW. Tapi berbeda dengan sakal, dan itu pun sakalnya berbeda. Itu sebagian menganggap Al-Quran dan Sunnah, tapi kita meyakini bahwa sakal itu, warisan itu adalah Al-Quran dan Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sebelum saya tutup kajian ini, saya akan bacakan hadisnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Masruq. Beliau meriwayatkan, kami bersama Abdullah bin Mas'ud untuk memberikan Quran kami kepadanya. Pada saat itu berkatalah seorang pemuda, apakah Nabimu menjanjikan kepadamu beberapa orang khalifah setelahnya? Beliau menjawab, sesungguhnya engkau masih muda, sesungguhnya perkara ini tidak ada yang mempertanyakannya kepada saya sebelum engkau. Satu orang pun. Benar, sesungguhnya Nabi kami telah menjanjikan, sesungguhnya setelahnya akan ada 12 khalifah yang sama jumlahnya dengan mukaba Bani Israel. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih telah menyertai saya dalam ziarah ini. Semoga memberikan keberkahan buat kita semua. Kalau ada yang ingin ditanyakan, kira-kira silakan. Kalau saya bisa menjawab, saya akan jawab. Tapi kalau tidak, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bapak Ibu sekalian telah menyertai saya dalam ziarah ini. Acara ziarah kita telah selesai. Semoga kita semua terima kasih Pak Fauzan. Saya tadi melihat Pak Fauzan menyampaikan sesuatu. Terima kasih Pak Fauzan. Nanti kita akan pikirkan masalah itu. Pada Bapak Ibu sekalian, kalau ingin bergabung, silahkan bergabung di grup di grup kitab kajian WhatsApp, ada di situ. Paling tidak, misalnya kalau tidak tersebar ke dalam grup-grup WhatsApp lainnya, bisa mendapatkan informasi di situ. Dan kami berharap sebagai khadim dari Imam Ridho alaihissalam, kalaupun selain kita ikut hadir dan ziarah dan ngaji di sini, kita juga bisa men-share
kajian-kajian informasi-informasi ini. Semoga para pecinta Ahlul Bait dimanapun bisa, entah punya waktu, memiliki waktu untuk hadir, bisa berhadir. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz.